Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, semoga sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi apa itu SNMPTN, kriteria penilaian, dan strategi lolos SNMPTN 2021. Apa itu SNMPTN? SNMPTN merupakan kepanjangan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Berbeda dengan jalur lainnya, SNMPTN merupakan jalur undangan dan tidak membutuhkan tes atau ujian lagi. Jalur SNMPTN merupakan jalur nasional pertama yang dibuka untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Baru sesudahnya SBMPTN dan jalur mandiri menyusul. Kuota penerimaan di PTN dialokasikan di SNMPTN yakni 20%, sedangkan 40% dialokasikan untuk SBMPTN dan 30% dialokasikan untuk jalur mandiri. Salah satu indeks penilaian SNMPTN adalah prestasi akademik yang dilihat berdasarkan nilai rapot. Ketentuan Umum SNMPTN tahun 2020. 1. SNMPTN dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapot dan portofolio akademik. 2. Rapot yang digunakan adalah semester 1 sampai dengan semester 5 bagi SMA, SMK, MA dengan masa belajar 3 tahun atau semester 1 sampai dengan semester 7 bagi SMK dengan masa belajar 4 tahun. Nomor 3. Sekolah yang siswanya mengikuti SNMPTN harus mempunyai nomor pokok sekolah nasional atau NPSN dan mengisikan data prestasi siswa di PDSS dengan lengkap dan benar. 4. Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN, memiliki prestasi unggul, dan rekam jejak prestasi akademik di PDSS. Nomor 5. Siswa yang akan mendaftar SNMPTN wajib membaca informasi pada laman PTN pilihan tentang ketentuan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di PTN tersebut. Persyaratan siswa. 1. Siswa SMA, MA, SMK kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2020 yang memiliki prestasi unggul. 2. Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. 3. Memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. 4. Memiliki nilai rapot semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. 5. Peserta yang memiliki program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Pemilihan program studi. 1. Setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. 2. Disarankan untuk tidak lintas minat, tergantung ketentuan PTN yang dituju. Registrasi akun LTMPT. 1. Calon peserta baik SNMPTN, UTBK maupun SBMPTN diwajibkan untuk melakukan registrasi atau membuat akun di LTMPT melalui laman https://portal.ltmpt.ac.id. 2. Pendaftaran akun LTMPT jadwal ditentukan oleh LTMPT. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah berdasarkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. 1. Jurusan IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kimia, Fisika, dan Biologi. 2. Jurusan IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sosiologi, Ekonomi, dan Geografi. Nomor 3. Jurusan Bahasa, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra Indonesia, Antropologi, dan salah satu bahasa asing. 4. SMK, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian, teori kejuruan, dan praktek kejuruan. Berdasarkan kelengkapan data nilai siswa yang diisikan oleh sekolah, akan ditetapkan jumlah siswa yang dapat mendaftar SNMPTN 2020 dengan ketentuan akreditasi sekolah. 1. Akreditasi A, 40% terbaik di sekolahnya. 2. Akreditasi B, 25% terbaik di sekolahnya. 3. Akreditasi C dan lainnya 5% terbaik di sekolahnya. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan memperhatikan ketentuan
Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Sekolah mengisikan daftar siswa yang dapat mengikuti SNMPTN 2020 sesuai jumlah yang ditetapkan. Jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah LTMPT melalui PDSS akan menerbitkan daftar siswa yang layak untuk mendaftar SNMPTN sesuai dengan hasil pemeringkatan oleh sekolah setelah sekolah melakukan finalisasi PDSS. Bagaimana sistem penilaian SNMPTN? Kita perlu tahu tentang sistem penilaian SNMPTN, apa saja yang dinilai. Di bawah ini beberapa kriteria penilaian SNMPTN. Nomor 1, nilai rapot. Kriteria penilaian SNMPTN yang utama adalah nilai rapot. Bukan tanpa alasan bila juara telah direkomendasikan untuk mengikuti SNMPTN, nilai rapot memang menjadi kriteria SNMPTN yang penting, tapi bukan satu-satunya apalagi penentu lolos tidaknya seleksi. Nomor 2, kualifikasi individu. Pada dasarnya semakin baik dan konsisten atau stabil nilai rapotmu, semakin besar pula peluangmu untuk lolos SNMPTN. Lagi pula, bukankah kualitas kita tak hanya terwakilkan oleh nilai rapor? Prestasi-prestasi kita di luar kelas seperti lomba-lomba yang kita ikuti di tingkat daerah, nasional, hingga internasional juga punya peran penting dalam sistem penilaian SNMPTN. Nomor 3, indeks sekolah. Di samping nilai rapor, indeks sekolah juga turut menjadi bagian dari kriteria penilaian SNMPTN. Jika nilai rapot mencerminkan prestasi akademik kita sebagai pelajar, indeks sekolah dapat diilustrasikan sebagai raportnya sekolah. Indeks sekolah mencakup berbagai kriteria seperti jenis kelas, IPA, IPS atau bahasa, akreditasi sekolah, A, B atau C, dan prestasi sekolah di lomba-lomba tingkat daerah, nasional maupun internasional. Jadi bukan hanya rapot kita yang penting, tapi siapa yang mengeluarkan rapot itu juga penting dalam kriteria penilaian SNMPTN. Nomor 4, kriteria, cara penilaian dan seleksi pada setiap PTN berbeda. Bagi PTN yang dituju, penilaian indeks sekolah juga mencakup jumlah siswa yang lolos dan nilai SNMPTN pada tahun sebelumnya, track record sekolah, hingga prestasi dan IPK alumni sekolah. Akan tetapi kriteria dan cara penilaian SNMPTN pada satu PTN tak sama dengan kriteria dan cara penilaian SNMPTN pada PTN yang lain. Sebagai contoh, kriteria penilaian SNMPTN yang pernah diterapkan oleh Universitas Gadjah Mada mencakup 1. Nilai rapot, 2. Prestasi non-akademik, 3. Ranking sekolah, 4. Prestasi alumni sekolah selama kuliah di UGM, 5. Rasio pendaftar dan yang diterima pada tahun sebelumnya, 6. Track record sekolah, dan 7. Hasil UN sebelum dihapus. Nomor 5. Hitung passing grade untuk prediksi lolos di SNMPTN. Ternyata bukan hanya SBMPTN saja yang ada passing grade-nya. Dengan metode yang berbeda, kita bisa menghitung dan menghasilkan passing grade di SNMPTN. Fungsinya sama, yaitu sebagai perkiraan apakah nilai kita sudah melewati nilai batas penentu kelulusan atau belum. Karena cara penilaian SNMPTN menggunakan nilai rapot, penentuan passing grade SNMPTN juga dari nilai rapot. Nah, bagaimana cara menghitung passing grade SNMPTN dari nilai rapot? Cara menghitung passing grade SNMPTN dari nilai rapot adalah dengan membandingkan nilaimu dengan nilai alumnus sekolah yang telah lolos SNMPTN di PTN yang dituju. Misalnya, ingin mengikuti SNMPTN di jurusan kedokteran gigi UGM. Tanyakan ke wali kelas atau guru BK bagaimana agar dapat memperoleh informasi nilai alumni tersebut. Kemudian bandingkan nilaimu dengan nilai alumni yang telah lolos SNMPTN di kedokteran gigi UGM. Karena kedokteran gigi merupakan jurusan saintek, hitung nilai rata-rata mata pelajaran, matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Jika nilaimu sama atau lebih tinggi dari nilai alumni tersebut, kamu punya peluang untuk lolos SNMPTN. Perhatikan betul setiap langkah dan tenggang waktunya, jangan sampai ada yang terlewat.
termasuk pula persyaratan portofolio pada jurusan-jurusan tertentu, dengan teliti mencermati persyaratan serta mengetahui kriteria dan sistem penilaian SNMPTN. Semoga semakin besar peluangmu lolos di SNMPTN. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.